Shalom anak-anak kelas 5, salam jumpa buat kita semua. Ketemu lagi dengan Ibu Samsinar. Kali ini kita bertemu dan membahas pelajaran kita melalui YouTube ini. Minggu yang lalu sudah kita mengadakan pertemuan yang pertama melalui Zoom ya. Nah, ada beberapa temanmu yang tidak bisa hadir minggu lalu. Dan ada juga beberapa dari kalian yang belum mengirimkan tugasnya. Nanti jika tidak tahu tugasnya, bertanya kepada Ibu Samsinar supaya kamu dapat kerjakan. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu mengawali pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, menaikkan ucapan syukur kami karena Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru, kehidupan dan kekuatan yang baru. Biarlah dengan kehidupan yang baik ini, yang tubuh yang sehat ini, kami boleh melakukan tugas-tugas kami, kegiatan kami, tanggung jawab dan kewajiban kami. Berkati kami di dalam pembelajaran ini Tuhan, tolong kami sebagai murid-murid, biar Engkau berikan kami kerajinan, berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran dan taat kepada guru kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, masih ingat pelajaran kita di minggu yang lalu? Iya, minggu yang lalu kita mempelajari tentang arti dari dosa. Nah, pelajaran kita hari ini di pertemuan yang kedua ini masih berhubungan dengan pelajaran kita minggu yang lalu karena masih di dalam bab yang sama ya. Nah, bagian yang hari ini kita akan pelajari yaitu dosa itu bukan kebenaran. Ya, jelas, dosa bukanlah kebenaran. Sebagaimana kita sudah mendapat pemahaman di minggu yang lalu, ada pengertian dosa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa dosa adalah pelanggaran kepada Allah, dosa adalah pemberontakan kepada Allah, dosa adalah terpisahnya hubungan Allah dengan manusia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini atau pembelajaran kita bertujuan hari ini, anak-anak dapat memahami proses masuknya dosa ke dalam dunia. Nah, melalui tujuan dari pembelajaran ini, tentunya kita akan mendasari pembelajaran kita melalui kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ya, itu sebabnya kalian harus siapkan Alkitab di situ. Ya, karena kita akan baca Alkitab dan hari ini salah satu tugasnya adalah kalian membaca Alkitab ya, Kejadian pasal yang ketiga. Dan sudah pasti catatan karena kalian akan mengerjakan tugas. Baiklah. Dosa itu berasal dari siapa kemarin? Asal dosa itu dari siapa? Dari manusia? Bukan. Atau Allah? Bukan. Dosa itu berasal dari iblis. Dosa adalah milik iblis. Iblis itu bernama Lucifer. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-24 itu adalah kisah tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Mari kita akan baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ya, jadi iblis itu datang menggoda Hawa. Iblis itu datang dalam rupa bentuk seekor ular. Nah, demikian firman Tuhan ya, Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, yaitu siapa? Bernama siapa? Hawa ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka
dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh iblis melalui seekor iblis itu datang dalam bentuk seekor ular. Dia menyampaikan godaan, dia menyampaikan rayuan, dia menyampaikan sebuah tawaran kepada Hawa supaya Hawa melanggar perintah dari Allah. Nah, Hawa itu akhirnya terpedaya. Hawa percaya kepada iblis. Allah melarang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tetapi iblis memutar balik firman. Iblis berkata bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis memberi tawaran kepada Hawa, dan Hawa menerima tawaran itu, dan iblis berhasil membujuk Hawa. Hawa berbuat dosa. Dia memakan buah itu dan memberikan buah itu juga kepada Adam, yaitu suaminya. Jadi Hawa dan Adam telah berbuat dosa. Mereka melawan Allah dalam hal ini karena mereka melanggar, tidak patuh, tidak taat kepada perintah Allah. Dosa adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu, dosa adalah kejahatan terhadap Allah. Dosa bukanlah kebenaran, sebab dosa melanggar kebenaran. Allah adalah kebenaran. Allah adalah sumber kebenaran. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah adalah dosa. Nah, anak-anak, jadi hati-hati dengan setiap perbuatan kita. Ingat, ketika kita berbohong, ketika kita berkata kasar, ketika kita melawan orang tua, itu adalah pelanggaran, itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Ya, kalau kita sudah tidak melakukan kebenaran, artinya kita sedang tidak ada di jalannya Tuhan. Ya, kita berada di dalam keadaan yang berdosa. Dan tentunya ketika manusia berdosa, Allah menghukum manusia yang berdosa. Ya kan? Dan orang yang berdosa akan mendapat hukuman. Sama halnya dengan Adam dan Hawa ketika mereka melanggar kebenaran atau mereka berada di dalam dosa, Allah menghukum Adam dan Hawa. Ya, kedua manusia yang diciptakan oleh tangan Allah sendiri, walaupun dikasihi, tetapi karena melanggar, Allah bersifat adil. Ya, manusia Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kemudian ada hukuman-hukuman yang diberikan kepada Adam, ada hukuman yang Allah berikan kepada Hawa, ada hukuman juga yang Allah berikan kepada iblis. Nah, itu sebagai bentuk sanksi atau hukuman kepada manusia dan iblis yang datang dalam bentuk seekor ular. Ya, Allah menghukum. Ya, jadi manusia sampai saat ini pun manusia, kita semua manusia adalah keturunan Adam. Ketika manusia itu berdosa, maka Allah akan menghukum dan hukumannya adalah kematian. Nah, tapi untuk pelajaran yang berikutnya, ya, Tuhan memberikan solusi kepada kita. Dengan cara apa? Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, ini pembelajaran yang singkat anak-anak. Untuk minggu depan kita masih ada di bagian yang ketiga tentang arti dari dosa. Nah, untuk tugasmu hari ini tolong dilakukan dengan setia, dengan taat, ya. Tolong kirimkan tugasnya hari ini. Minggu yang lalu tugasnya yang mengirimkan hanya beberapa orang saja, ya. Sudah tambah besar, tambah dewasa, tambah umur, harusnya ketaatannya juga harus bertambah. Nah, tugas yang pertamamu adalah
membaca kitab Kejadian 3 ayat 1-24. Lalu tuliskan bagaimana manusia itu jatuh di dalam dosa. Kalau kamu bisa membacanya, memahaminya, kamu bisa pasti menjelaskan kembali bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang ketiga, menuliskan hukuman Allah yang Tuhan lakukan, Tuhan berikan kepada Hawa. Nah, kenapa Allah menghukum Hawa? Karena Hawa bersalah, berdosa. Orang yang berdosa mendapat hukuman Allah. Nah, sama halnya dengan Adam. Allah juga memberikan hukuman kepada Adam. Ya, bagian yang keempat nanti tuliskan hukuman Allah kepada Adam. Ada ular, yaitu si iblis. Allah juga menghukum ular itu. Nah, tuliskan nanti hukuman apa yang Allah berikan kepada ular. Nah, itu jawabannya semua ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Jadi kitab Kejadian pasal yang ketiga ini harus dibaca. Ya, ini tugasmu anak-anak. Ini pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menolong anak-anak sekaliannya. Mari kita akhir pertemuan kita yang singkat ini di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di hadapan-Mu atas pertemuan kami hari ini melalui pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kami tahu ya Tuhan bahwa dosa bukanlah kebenaran, tapi yang kami tahu Allah adalah kebenaran kami. Allah adalah sumber kebenaran kami, dan hidup kami harus fokus kepadamu sehingga kami boleh ada di dalam kebenaran Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu kami beroleh pengampunan atas semua dosa dan pelanggaran kami. Berkati setiap anak-anak kelas 5, berikan hikmat, berikan kerajinan, ketekunan, hati yang mau diajar dan dididik, supaya mereka bertambah dewasa, tambah hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Tolong supaya anak-anak ini dapat mengerjakan tanggung jawabnya kepada setiap guru-guru yang mengajar mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan membalaskan setiap kepandaian, kepintaran, prestasi kepada anak-anak ini karena mereka mau taat. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.